Harusnya ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, tapi kalau itu sudah dilakukan semua, mulai dari bangun tidur dan ada sholat subuh. Tapi terkadang kita juga masih belum tahu nih skill apa sih sebenarnya yang dibutuhkan di zaman sekarang ya. Terus solusi dan inspirasi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan anak Gen Z nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngopi, Ngobrol Perkara Islami. Kali ini tidak kalah pembahasan menarik nih dari episode sebelumnya, yaitu dengan tema produktif atau sekedar aktif, tips menjadi mahasiswa yang berkualitas tanpa menghilangkan esensi belajar. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu perkenalan dulu nih. Kenalin, aku Nur Afifah dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, dan tidak lupa kepada narasumber cantik kita, mahasiswa berprestasi dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, yaitu Kak Arum Fitri Lestari. Halo Kak. Halo Afifah, halo juga Sobat Ngopi. Perkenalkan, saya Arum Fitri Lestari, mahasiswa semester 7 dari program studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, aku ingin memberikan keluh kesah dulu nih tentang sebenarnya apa sih produktif atau sekedar aktif. Nah, kita kan sebagai mahasiswa itu belajar di mana kita itu dituntut untuk bisa eksplor dan mencari pengalaman selain di jam mata kuliah. Nah, seperti contoh kita juga seperti join organisasi atau kepanitiaan. Tapi terkadang dengan kita join organisasi itu kita jadi merasa sibuk. Nah, dari sibuk tersebut kita hingga jadi lupa bagaimana tujuan utama kita, yaitu belajar dan meningkatkan potensi diri. Nah, langsung saja kepada narasumber kita. Sebenarnya bedanya produktif atau sekedar aktif itu apa, Kak? Ini langsung masuk ke kesah ya teman-teman. Iya. Oke, jadi kalau secara sederhana, produktif itu kan dari kata produk ya, kayak hasil atau kita menghasilkan sesuatu. Jadi kebanyakan mahasiswa, bukan kebanyakan mahasiswa sih, tapi yang aku lihat nih, aku secara riset nih, banyak tuh mahasiswa yang benar-benar aktif, kayak mulai dari kegiatan tuh dari pagi sampai malam gitu. Bahkan ada yang sampai jam 12 malam baru balik ke kos atau balik ke rumah masing-masing. Nah, itu sebenarnya produktif nggak sih gitu kan? Iya. Nah, jadi gini, kalau produktif ya kembali lagi itu menghasilkan. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya sekedar biar ada kegiatan terus-menerus tanpa menghasilkan sesuatu yang sebelumnya teman-teman dapatkan, itu tidak bisa dikatakan produktif teman-teman. Jadi gampangnya gini, bangun pagi nih teman-teman, yang biasanya nggak belajar, tapi teman-teman belajar, ya cuma baca kayak artikel lah, satu paragraf gitu, tapi rutin tuh. Nah, ini ada progresnya. Jadi produktif ada itu pengembangannya gitu, nggak harus itu aja. Bener, nggak harus yang kegiatan yang ekstra, membutuhkan tenaga yang besar sampai kita tuh memforsir tenaga kita sendiri gitu. Jadi produktif itu ada sesuatu yang dihasilkan dari yang sebelumnya kita nggak punya gitu. Iya, jadi berarti contohnya gini, misal Afifah sebelumnya nggak pernah nih kayak baca buku tiap pagi setelah bangun tidur, misalnya sholat subuh, ngaji dulu baru baca buku nih, nambah-nambah gitu kan. Nah, ini bisa dikatakan produktif malahan. Kenapa? Karena ada satu kegiatan yang menghasilkan sesuatu baru atau ilmu baru yang didapat gitu kan. Jadi gitu teman-teman. Jadi nggak harus yang mengeluarkan tenaga ekstra, harus kegiatan dari pagi, dari subuh sampai subuh lagi gitu kan. Kan banyak tuh yang kayak gitu Afifah. Organisasi banyak banget diikutin, tapi dia nggak dapat apa-apa, capeknya doang. Jadi contohnya gini, dia ikut kayak rapat nih dari pagi, dia cuma datang doang, kemudian dia nggak tahu nih progresnya apa, dia nggak tahu nih bakal arahnya kemana, dia nggak tahu juga ikut organisasi untuk apa gitu. Itu parahnya itu, kayak harusnya ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, kita harus memikirkan apa yang akan terjadi, apa yang kita akan ambil setelah itu gitu. Jadi dari produktif itu teman-teman, kita bisa mengembangkan
tahu sebenarnya kita itu ikut apa, tapi tujuannya apa. Jadi bisa menghasilkan sesuatu yang dari sebelumnya kita tidak punya, jadi kita punya. Nah, ngomongin produktif, kita juga pasti tahu nih yang namanya manajemen waktu. Nah, caranya mengatur manajemen waktu itu gimana, Kak? Kalau sebenarnya terkait time management itu ya, atau manajemen waktu itu semuanya masih belajar sih, terutama saya sendiri juga belajar. Iya. Kadang kita udah kayak saklek nih, kita nulis nih jam sekian kita ngapain, jam sekian kita ngapain, tiba-tiba ada kegiatan mendadak nih. Nah itu gimana tuh? Ada tuh namanya skala prioritas. Nah ini memang sudah banyak dibahas di berbagai literatur, berbagai penelitian juga, dan bahkan kayak motivator dan lain sebagainya itu kan juga ngasih nih skala prioritas sebagainya. Nah kalau dari pribadi aku sendiri, skala prioritas yang seperti apa sih gitu? Skala prioritas tak bagi 4. Jadi contohnya gini, kayak diagram gitu ya, 4. Jadi ada skala prioritas 1, prioritas 2, 3, 4. Semua prioritas. Jadi gini, misal pagi Afifah harus bangun sholat, misalnya sholat qiyamul tahajud gitu kan. Tahajud itu prioritas tuh sholat, kemudian ngaji, baca buku, udah itu nggak bisa diganggu-gugat buat belajar sebelum masuk perkuliahan pagi hari. Khawatirnya kalau kita kuliah tuh pikiran kosong, kita kayak nggak bakal tahu apa-apa, maksudnya kita nggak punya bekal apa-apa, kita ngangong kan di kelas. Nah itu kita juga bakal belajar dulu kan. Nah itu skala prioritas kita, kegiatan pagi jangan sampai diganggu-gugat. Jadi kayak misalnya ada sesuatu yang misal diajak temennya nih, Afifah kamu setelah ini kegiatannya apa gitu, misalnya kan kalau Afifah ngekos. Nah misalnya di kegiatan kos ada sholat subuh jamaah gitu. Terus diajak nih teman-teman, Afifah kita kan ini longgar ya hari Ahad, kalau misalnya kita main atau jogging kemana gitu gimana gitu. Tapi Afifah udah punya jadwal planning setelah sholat subuh jamaah ini mau ngapain, misalnya baca buku ya cuma sehalaman atau apa gitu kan. Tuh terus nggak bisa, aku udah ada kegiatan ini gitu, jadi udah nggak bisa ganggu-gugat. Tapi kalau itu sudah dilakukan semua, mulai dari bangun tidur dan ada sholat subuh, kemudian ngaji pagi dan sebagainya tadi kerjain semua, baru lanjut ke skala prioritas yang kedua. Nah contoh gampangannya juga gini, prioritas pertama kalau dari pribadi aku sendiri itu kuliah kan, tapi karena semester 7 udah nggak ada matkul sama sekali, fokus ke penelitian tugas akhir. Ya udah itu udah bisa diganggu gugat. Misalnya aku hari ini jadwal observasi ke lembaga atau institusi yang aku lagi gitu. Jadi aku udah nggak bisa. Misalnya ada disuruh ngisi acara jam sekian hari ini bisa nggak? Nggak bisa. Udah ini skala prioritas aku di sini kuliah, penelitian ya tugas akhir gitu. Jadi harus tegas ya. Tegas. Jangan sampai kayak nggak enakan. Nah kebanyakan orang kan nggak enakan kan. Itu jadi salah satu penghambat penghambat kita nantinya untuk mengerjakan tunda-tunda lain dan sebagainya kan. Kemudian misalnya prioritas kedua ngerjain tugas. Kalau buat anak kuliah ya, masih punya matkul. Ya udah, kemudian tiba-tiba ada kegiatan diajak nongki temen nih malam-malam. Nongki yuk, kita nih nggak pernah nongki nih. Wah, terus aku nggak enak nih ikut. Nah, ini kan jadi nanti sama teman, apalagi kalau teman dekat nih. Nah, betul. Harusnya tuh kita punya kayak apa sih ketegasan dalam diri kita ya buat memberikan jangan gitu. Kalau kita belum mengerjakan prioritas yang kedua ini tadi yang ngerjain tugas tuh jangan pergi kemana-mana, harus selesaikan dulu. Jangan ditunda-tunda segala sesuatunya. Harus disiplin dan tegas teman-teman. Kalau kita pertama kayak menggampangkan jadwalitas, gampang tuh. Nanti setelah nongki ngerjain. Oh belum tentu. Nanti kalau ada hal-hal yang di luar lain lagi gimana, misalnya diajak ini, diajak itu dan sebagainya, itu gimana? Ngantuk dan sebagainya, malah kita nggak ngerjain tugas kan. Jadi benar-benar skala prioritas tuh harus diterapin gitu. Nah jadi seperti itu, kayak ngisi acara ini bagi saya prioritas yang kedua setelah fokus di perkuliahan gitu. Kalau misalnya aku ada tanggungan di perkuliahan ya aku kuliah dulu gitu, nggak yang ngisi acara jadi prioritas. Tapi nggak semua orang sama ya prioritasnya gitu. Ada juga teman aku yang prioritasnya itu ngisi acara malahan. Ada yang prioritasnya organisasi, jadi dia bener-bener ngabdi di organisasi sampai kuliahnya terbengkalai. Nah coba deh di riset kembali, kayak di apa sih namanya, kita pikir kembali nih, kita sebenarnya tujuannya itu apa gitu kan. Kuliah. Betul, jadi gitu. Nah pernah juga Afifah kayak bener-bener nabrak tuh waktu itu ya, aku kuliah, jadwal kuliah pagi, terus ada organisasi ngadain kegiatan besar, kemudian satu lagi
untuk asisten riset gitu kan. Wah ini gabungan 3 ini gimana, penting semua kan. Terus aku pilih lagi nih, pertama yang mana, yang terdesak yang mana, yang paling urgent yang mana gitu. Jadi bener-bener di di plotting lah, yang ini kita kerjain dulu, ini dulu. Bahkan aku pernah kayak ngerjain penelitian tuh sebagian-sebagian gitu. Misalnya di jadi asisten riset lah gitu ya. Ini Mbak, misal ada job atau apa gitu, ini terkait penelitian ini dan ini, aku kerjain separuh-separuh dulu gitu. Jadi hari ini kerjain sampai sini, nanti aku ikut kegiatan lain, kegiatan ngisi acara dan sebagainya, misalnya kegiatan ngajar les atau apa. Jadi bener-bener separuh-separuh gitu. Tapi yang terpenting adalah kita kerjakan semua, dan tepat waktu nanti pas pengumpulan deadline dan sebagainya. Berarti nggak harus semua full ekstra gitu, di hari itu harus jadi selesai gitu, enggak. Tapi jadi harus kita ada progresnya. Harus pintar mengatur waktu ya teman-teman. Jangan ada waktu kosong sih. Ya kalau ada waktu kosong buat rebahan, istirahat. Istirahat juga penting. Betul. Terus karena sudah tahu nih manajemen waktu, tapi terkadang kita juga masih belum tahu nih skill apa sih sebenarnya yang dibutuhkan di zaman sekarang ya. Skill apa ya Kak kalau di zaman sekarang tuh? Kalau menurut pandangan aku tuh tentang artificial intelligence atau AI. Nah, jadi kita jangan diperbudak AI, tapi kita juga harus melek sama AI. Jadi kita bisa memungkiri, kita nggak bisa yang namanya menghindar lah. Kita misalnya ngerjain tugas non AI, ya gini, karena udah ada AI, seenggaknya dia bantu brainstorming kita, kayak bantu ngembangin kerangka kita, misalnya kayak bikin makalah, kita buntu banget nih, kita mau bingung nih cari referensi di mana, kita seenggaknya minta kayak konsepnya aja gitu sama dia, ini kira-kira apa nih gitu. Kita harus pandai juga tuh ngolah promptnya. Kalau kita cuma nyuruh bantuin bikin makalah, ya yang keluar kan cuma nggak sesuai ekspektasi kita kan, bahasanya acak-adul, kemudian diksinya udah nggak humanity, udah itu nggak nyambung sama sekali tuh dari paragraf satu. Referensinya juga nggak jelas. Nah, pas dicari nggak ada kan. Nah, itu jadi salah satu skill yang harus kita kuasai adalah gimana caranya mengolah prompt AI itu juga harus kita melek AI itu yang pertama. Kemudian skill apa lagi yang perlu kita kuasai adalah public speaking. Nah, sebenarnya saya sendiri juga masih tahap belajar, nggak ada yang namanya ujuk-ujuk langsung bisa bicara ini itu dan sebagainya gitu kan. Kayak bayi ngomong kan itu juga latihan dulu nggak sih, mulai dari mama, papa dan sebagainya gitu kan. Jadi ada prosesnya. Mie instan aja butuh dimasak dulu, butuh proses kan. Iya. Jadi gitu. Kemudian skill apa lagi yang perlu kita kuasai adalah leadership. Leadership itu nggak harus kita jadi ketua organisasi, tapi leadership itu kita bisa memimpin diri kita sendiri, mau kemana kita, jadi nahkoda buat kita sendiri. Kayak tadi, kalau kita udah punya jiwa leadership, kita bisa manajemen waktu, kita juga bisa mengerjakan sesuatu yang produktif dan lain sebagainya, karena kita punya hal yang kita kontrol dalam diri kita. Gitu. Mungkin ada salah satu referensi buku yang bisa buat teman-teman baca juga, namanya Filosofi Teras. Jadi sesuatu yang di luar kendali kita nggak usah mikirin, tapi kita yang bisa dikendalikan ya kita kendalikan. Dan itu juga berdampak juga, misalnya merembet nih ya malahan. Ketika kita mau aktif di kelas, tapi terhambat sama teman-teman kita. Misal, wah kelihatan ambis dan sebagainya gitu kan. Khawatirnya kan, nah ini kita nggak perlu kayak bayangin jangan judge orang lain dan sebagainya. Ini buat aku sendiri, buat tujuan kebaikan aku sendiri ke depan, buat latihan public speaking dan sebagainya. Kalau di kelas ya aktif gitu. Karena gini, waktu kuliah ini adalah privilege bagi kita semua. Karena nggak semua orang itu bisa kuliah gitu kan. Nah jadi ketika kita kuliah presentasi, ya udah kita bener-bener kayak sesi tanya jawab, kita tanya jawab gitu. Jangan kita malah scroll TikTok, kita malah pernah nggak nih Afifah scroll TikTok? Pernah. Malah ikut live dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kita bisa ngasah public speaking kita di situ gitu. Kita manfaatkan di situ, tanya jawab sama dosen, kemudian tanya jawab sama teman kelas kita dan sebagainya. Tapi ada loh Kak, misalnya kayak presentasi itu yang namanya udah disetting gitu, kayak kamu tanya tinggal ini baca ya, PPT kadang. Kamu tanya ini ya nanti aku jawab ini gitu. Ya sebenarnya kalau memang itu buat latihan public speaking, kayak memang dia bingung ya belum terkonsep, it's okay sih ya. Tapi nanti tetap harus ada pengembangan dari dia juga, nggak harus kayak tersetting gitu. Tapi kalau misalnya
apa namanya, yang lebih bagus tuh yang natural. Jadi dia berusaha bertanya apa gitu, terus jawabannya yang apa gitu. Jadi jangan bener-bener dia tuh mikir sendiri, ngomong sendiri, karena biar terkonsep gitu. Nah ini nanti juga penting juga buat skill kita kan, tadi kembali ke public speaking gitu. Jadi gitu. Seringnya juga kalau tanya jawab tuh tanya AI terus dijawab AI juga. Materinya dari AI. Materinya dari AI. Nah sebenarnya, nah kadang ini perlu yang terlalu ketergantungan AI ya zaman sekarang tuh. Betul. Nah ini kita juga perlu yang namanya telusuri lagi nih, jangan langsung percaya aja nih sama AI itu, kita perlu kaji lagi nih. Jadi jangan sebagai mahasiswa jangan males. Ya ini juga tamparan buat aku sendiri, jangan males dalam hal apapun. Masalah soalnya kalau kita sekali males, kita bakal nunda pekerjaan, kita bakal merembet yang namanya yaitu tadi udah kacau semua, nggak bisa manajemen waktu dan sebagainya, udah kayak udah males, aku udah nggak bisa. Terus lihat orang lain, wah dia kok bisa gini ya, dia nggak lihat yang sebenarnya apa yang terjadi di backgroundnya dia, kesehariannya kan nggak semua orang up keseharian dia kan. Nah jadi kayak jangan lihat hasilnya aja, tapi lihat prosesnya. Jadi faktor lingkungan juga penting banget. Betul. Ya. Kalau teman-teman kita juga stuck di situ, kita kalau nggak bisa mengatur diri dan bisa tahu caranya gimana biar nggak nyaman di zona nyaman. Betul. Nah, satu skill lagi yang penting adalah keberanian diri atau PD. Kita jangan kayak mikir, minder dulu, kayak waduh ini kayak gini, kita kayak gini nih, aduh aku nggak bisa nih kayak gini, aduh aku misalnya ya? Kalau salah orang gimana nih? Udah, itu singkirin dulu. Itu di luar kendalimu. Yang bisa kamu kendaliin adalah kamu berusaha semaksimal mungkin. Tadi ya kembali ke buku Filosofi Teras mungkin. Itu teman-teman bisa baca juga di situ gimana cara mengendalikan diri kita gitu. Nah, itu salah satu hal yang paling yang paling penting juga untuk kita kuasai, berani lah. Berani mencoba, berani berusaha. Berani beda dari yang lain. Ketika yang lain tidur, kita bangun, yang lain bangun, kita jalan, yang lain jalan, kita lari, yang lain lari, kita maraton. Ya, tantangan yang sangat sulit. Bisa melawan rasa malas itu udah alhamdulillah banget ya. Nah, itu juga salah satu skill yang harus dikuasai nggak sih? Melawan rasa malas. Aduh, terus dampak negatif nih dari kita, kita nggak bisa mengatur waktu. Kacau banget sebenarnya kalau kita nggak bisa ngatur banget ya. Ya kenapa bisa banget? Nah, karena nanti kita juga berdampak kalau kita udah tertinggal nih sama yang lain, kayak lihat ini kok semakin hari semakin jaya, lihat itu semakin keren, lihat waduh aku udah ketemu jauh banget nih, kayak udah makin males aja tuh. Tapi kalau dia punya jiwa juang yang tinggi juga, kayak lihat orang lain jadi wah dia bisa kayak gitu, sama-sama makan nasi, saya juga harus kayak gitu, bisa gitu kan. Jadi dampaknya rasa malas tuh besar. Jadi kita ketika kita udah malas, kita ya udah, pernah malas banget seharian? Pernah banget. Seharian langsung scroll TikTok sampai kepala pusing. Sampai bosan main HP. Nah itu kayak sampai ngerjain tugas kayak udahlah males lah, besok aja. Nah itu jadi penunda pekerjaan yang pertama ya. Bahkan mepet deadline, H-1 tuh ngerjain, atau bahkan H- jam, atau bahkan jadi project Roro Jonggrang kan dikerjain satu malam. Tapi terkadang kalau mepet-mepet deadline itu baru cair otaknya, kayak baru bisa mikir gitu. Terus udah saking ketergantungan, udah malas-malas terus gitu kayaknya. Nah, tapi kan nanti jatuhnya begadang kan? Begadang. Nah, begadang itu kan nggak baik buat tubuh kita sebenarnya. Mulai dari sel-sel otak dan sebagainya. Karena di malam hari itu sebenarnya sel-sel kayak yang dalam tubuh kita itu mengalami regenerasi. Jadi yang seharusnya kita istirahatkan untuk meregenerasi sel-sel dalam tubuh kita, tapi kita gunakan untuk kerja keras, dalam artian kita lembur nih. Nah itu kan jadi menghambat regenerasi sel-sel dalam tubuh kita. Gitu. Regenerasi ya namanya kalau nggak salah. Iya. Jadi gitu. Dampaknya ke kesehatan juga nanti kalau kita menunda-nunda kerjaan itu kan mulai dari begadang dan sebagainya. Juga berdampak sama kesehatan juga ya. Betul. Terus solusi dan inspirasi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan anak Gen Z nih untuk bisa menjadi lebih semangat dan bisa mengatur manajemen waktu, bisa jadi lebih produktif lagi, gak cuman sekedar aktif nih?
Sebenarnya kalau untuk motivasi itu berawal dari diri kita sendiri. Kita harus punya role model atau kita punya tokoh nih dalam hidup kita. Siapa nih yang bisa jadikan idola kita? Ya kalau misalnya kebanyakan cewek-cewek kayak K-pop gitu ya. Ya, banyak yang Coba suka K-pop. yang kita alihkan, misal K-popnya itu yang K-pop dia punya background pendidikan yang oke, atau dia punya public speaking yang oke, kan ada tuh. Ada. Kayak member-member NCT atau apa namanya, NCT, BTS dan sebagainya. Jangan dilihat apa namanya dia perform aja, tapi dilihat juga dari backgroundnya dia. Kalau kita melihat itu, satu sisi itu, kita kayak, wah aku tertarik nih, pengen jadi kayak dia nih. Gitu. Jadi mulailah dia entah belajar public speaking, entah mulai dia belajar manajemen waktu dan sebagainya, seperti role modelnya dia gitu. Jadi harus punya tokoh nih dalam hidup kita gitu. Tokoh role model yang bisa dijadikan inspirasi ya. Betul. Terus kalau dikaitkan dengan Islam nih, seberapa penting kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat dan bisa mengatur waktu nih? Nah sebenarnya kan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain kan. Nah dari kita manajemen waktu yang baik itu, kita ada nih waktu untuk berbagi juga, sharing-sharing ke orang lain. Contohnya kayak ini kan Afifah juga sharing-sharing. Nah ini kemudian di share mungkin dipublish di YouTube dan sebagainya. Ini nanti bisa jadi salah satu amal jariah kita nih. Ada sedikit hal yang bisa dipetik dari yang nonton gitu. Harapannya kan seperti itu, memberikan edukasi. Jadi itu yang pertama ya. Jadi kayak kita aktif nih dalam kegiatan semua, tapi mikir kira-kira nih aku bermanfaat nggak ya gitu. Kita lihat juga kira-kira ketika kita join organisasi, kita punya kontribusi apa nih buat organisasi itu, bermanfaat nggak nih buat organisasi itu, bermanfaat nggak nih organisasi ini bantu teman-teman kita dalam satu organisasi itu gitu. Misalnya Afifah di bagian apa nih, pengembangan atau apa? Kalau di organisasi aku bagian religious self. Bagus banget nih religious. Religious ya. Jadi ada momen dimana nanti Afifah waktu sharing-sharing ngobrol itu juga salah satu bermanfaat juga buat orang lain yang sebelumnya dia nggak tahu nih tentang, misalnya Afifah bagi ilmu tentang pentingnya zakat nih misalnya. Ada satu teman Afifah yang nggak paham zakat, tapi tiba-tiba karena ngobrol sama kamu, oh iya juga ya, oh jadi iya tahu ya tentang zakat. Ya walaupun cuma satu ayat atau bahkan satu kata, dua patah kata atau berapa, itu nggak harus yang muluk-muluk. Kita ketika kita mau menyebarkan ilmu juga nggak harus yang pakai mimbar dan sebagainya, tapi kita bisa sharing ke lingkungan kita sendiri. Kita juga bisa ke internal keluarga kita gitu. Jadi sebenarnya untuk bermanfaat orang lain itu gampang, tergantung kitanya itu gimana gitu. Nanti kan ini kaitannya juga time management juga kan. Iya. Jadi kaitannya itu sih, Fah. Jadi ketika kita bisa memanajemen waktu yang baik, kita ada beberapa waktu atau momen yang kita bisa manfaatkan untuk silaturahim juga ke orang lain. Misalnya karena kita udah ngerjain tugas banyak nih, kita bisa misalnya main nih kan, healing ya. Nah kita main nih kemana gitu, terus kita sharing-sharing teman lah. Kemudian nggak harus di jalan tuh lihat orang yang susah kita harus berbagi, nggak harus juga. Dalam artian bukan berarti kita nggak boleh ya, maksudnya gini, ke dalam kebaikan bermanfaat buat orang lain, nggak harus kita memberikan materi, tapi kita juga bisa memberikan non materi. Kita senyum aja udah sedekah loh, ya kan? Jadi jangan bosan untuk tersenyum. Dimulai dari hal-hal kecil ya. Betul, dari diri kita sendiri juga. Oke, sangat menarik banget nih pembahasan ini. Jadi gini teman-teman, bagaimana kita bisa mengatur waktu untuk bisa lebih produktif, itu penting banget kita mengatur skala prioritas, terus manajemen waktu, terus bagaimana kita bisa mengatur membuat list-listan lah, seperti ini besok ngapain, terus nanti ngapain, kita harus bisa mengatur itu. Oke, sepertinya gimana nih Afifah? Bisa ditutup nih. Terima kasih Kak Arum Fitri Lestari. Semoga Kak Arum aja nggak sih, panjang banget. Terima kasih atas materinya dan pengalamannya, bisa sharing-sharing, bisa menginspirasi kita semua. Harapannya bisa ada yang bisa dipetik lah ya. Yeah. Ya meskipun kayaknya itu sedikit ya ini waktunya ya.
Harapannya bisa ada yang dipetik lah dari teman-teman semua, bisa diimplementasikan Ya. di kehidupan. Closing statement dari Kak Arum nih. Tetap semangat, jangan menyerah, jangan malas, jangan mudah putus asa. Apapun yang terjadi, terabas selagi itu baik, jangan terpengaruh dengan orang Masya lain. Allah. Kita niatkan khairunas anfa'um linnas ya tadi, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi kita juga nggak boleh nggak enakan, kita juga harus punya batasan dalam diri kita. Gitu. Jadi gitu teman-teman, tetap semangat, jangan menyerah. Semua pasti ada jalan solusinya. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, semoga dari apa yang disampaikan dari podcast kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.